Halo teman-teman, coba deh jujur, pernah nggak kalian ngerasain hal ini? Kok bisa ya gaji kita sama, bahkan sama-sama UMR, tapi dia terlihat hidupnya tenang, kebutuhannya tercukupi, bisa bayar kos, makan cukup, bahkan masih sempat nabung. Sementara aku, dengan gaji segitu, rasanya ngos-ngosan tiap akhir bulan, dan mikir kayaknya mustahil bisa cukup. Kalau pernah, tenang aja, kalian nggak sendirian. Fenomena ini sering banget terjadi, bahkan hampir semua orang pernah merasakannya. Kita suka membandingkan diri dengan orang lain, apalagi soal uang. Dan dari situ muncul rasa iri, insecure, atau bahkan kecewa dengan diri sendiri. Padahal, ada banyak hal yang bisa menjelaskan kenapa situasi ini terjadi. Pertama, gaya hidup itu sangat menentukan. Meskipun gaji sama, kebiasaan membelanjakan uang bisa beda banget. Ada orang yang memang terbiasa sederhana, makan secukupnya, tidak memaksakan diri untuk beli barang branded, dan gak terlalu peduli gengsi. Sementara, ada juga yang kalau lihat teman beli sesuatu, rasanya pengen ikut juga. Akhirnya, uang yang seharusnya cukup untuk kebutuhan habis dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Kedua, pengelolaan keuangan. Orang yang sama-sama punya gaji UMR bisa jadi hidupnya lebih teratur karena dia pintar mengatur uang. Begitu gajian, langsung dipisah buat bayar kos, buat makan, buat tabungan, dan sisanya baru dipakai hiburan. Sementara sebagian orang malas sebaliknya. Dipakai dulu, baru dipikir belakangan. Akhirnya, meskipun uangnya sama, hasilnya jauh berbeda. Ketiga, tanggungan hidup yang tidak terlihat. Ini juga sering jadi faktor yang jarang kita sadari. Misalnya, kita punya cicilan motor, harus bantu kirim uang ke keluarga, atau punya biaya lain-lain. Sementara orang lain yang gajinya sama, mungkin tidak punya tanggungan sebesar itu. Jadi sebenarnya, kita membandingkan sesuatu yang gak sebanding. Keempat, mindset tentang cukup atau tidak. Ini hal yang paling sering bikin kita merasa uang gak pernah cukup. Ada orang yang dengan gaji pas-pasan tetap merasa tenang karena dia tahu prioritas hidupnya. Sementara ada juga yang merasa kurang terus meskipun gajinya sama atau bahkan lebih besar. Jadi sebenarnya perasaan cukup itu datang dari cara kita melihat dan mengatur uang, bukan hanya dari nominalnya. Dan jangan lupa, ada faktor perbandingan sosial. Di era media sosial sekarang, kita dengan mudah melihat pencapaian orang lain. Mereka pamer belanja, liburan, atau barang baru. Tanpa sadar, kita membandingkan diri, lalu merasa gagal. Padahal, bisa jadi mereka juga berhutang atau punya masalah keuangan yang tidak mereka tunjukkan. Kita hanya melihat hasil luarnya, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi teman-teman, kalau kita merasa gaji sama tapi hasil berbeda, jangan langsung minder atau menyalahkan diri. Yang penting, bukan hanya seberapa besar gaji kita, tapi bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita menentukan prioritas, dan bagaimana kita melatih diri untuk merasa cukup. Karena pada akhirnya, orang yang bisa merasa cukup dengan apa yang dia punya, justru hidupnya lebih bahagia daripada orang yang terus merasa kurang meski penghasilannya lebih besar. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video berikutnya.